Swastiastu, salam harmoni. Kami dari kelompok 7 kelas gabungan ACD akan mempresentasikan materi mengenai sistem pendidikan Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu saya sendiri, Nimade Kristina Pradnya Paramita, NIM 221301150 dari kelas 1D, Igede Ogi Surya Satwika, NIM 221301172 dari kelas 1A, Ikadek Febrio Arimbawa, NIM 221301101 dari kelas 1A, Nimade Dila Swandari, NIM 221301119 dari kelas 1D, dan Komang Pande Wahyu Sudiatmike, NIM 221301113 dari kelas 1C. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi ini yaitu yang pertama, Sistem Pendidikan Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dan yang kedua, Kajian Kelengkapan Dasar Hukum Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pembahasan yang pertama yaitu Sistem Pendidikan Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian Sistem Pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem pendidikan merupakan keseluruhan sistem yang terpadu dari satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang merupakan tujuan utama nasional bangsa Indonesia yang sekaligus menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan bangsa ke seluruh penjuru Indonesia secara merata agar tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Ogi Surya. Selanjutnya yaitu strategi pembangunan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang, strategi pembangunan pendidikan nasional ini meliputi pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis komputer, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga pendidikan, penyediaan sarana belajar yang mendidik, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan, penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata, pelaksanaan wajib belajar, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan, pemberdayaan peran masyarakat, pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat, serta pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febrio. Terima kasih.
Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kemudian dari visi tersebut terdapat pula misi dari pendidikan nasional, yaitu yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Kemudian yang terakhir yaitu memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama ada bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua ada bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga ada bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dan yang keempat ada bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang disebutkan pada nomor 1, 2, 3, dan 4, perlu membentuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dila. Baik, saya izin melanjutkan ke materi selanjutnya tentang landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana landasan hukumnya merupakan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C Ayat 1, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari negara kita ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan undang-undang tersebut, pada batang tubuh yaitu pada Pasal 20, pada Pasal 21, Pasal 28C Ayat 1, Pasal 31, dan Pasal 32 ini juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dan sesuai dengan pasal 31 ayat 4 juga dinyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan itu tadi merupakan landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua terkait kajian kelengkapan dasar hukum implementasi UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Baik, di sini saya akan membahas terkait kajian kelengkapan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Yang pertama kita akan bahas yaitu bab 5 pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4 tentang peserta didik. Di sini dijelaskan terkait hak dan kewajiban daripada peserta didik, pemberian bantuan kepada peserta didik kurang mampu, serta bahwasanya peserta didik dapat berasal dari warga negara asing. Selanjutnya kita akan membahas bab 11 pasal 39 sampai pasal 44 tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini juga dijelaskan hak dan kewajiban keduanya dan bahwasanya pendidik itu merupakan seseorang yang memiliki tugas untuk melaksanakan suatu pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan memiliki tugas untuk melengkapi sistem administrasi. Selanjutnya kita akan bahas bab 12 yaitu pasal 45 tentang sarana dan prasarana. Di kedua ayat ini dijelaskan terkait pemerintah yang harus memenuhi sarana dan prasarana untuk kemajuan daripada pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas bab 13 pasal 46 sampai dengan pasal 49 tentang pendanaan pendidikan. Di sini dijelaskan terkait pemerintah daerah, dan masyarakat yang ikut serta dalam pendanaan pendidikan di mana mereka bertanggung jawab dalam hal menyediakan sumber pendanaan pendidikan dengan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan bahas bab 10 pasal 36 sampai 38 tentang kurikulum. Di sini dijelaskan tentang pengembangan daripada kurikulum yang sesuai pedoman dengan harapan dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Selanjutnya dan yang terakhir merupakan bab 15 yaitu tentang hubungan sekolah dan masyarakat yang termuat pada pasal 54 sampai dengan pasal 56. Di peranan di sini dimaksudkan ialah peranan serta masyarakat dalam pendidikan dengan mengembangkan melaksanakan kurikulum, evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu tadi materi yang saya bawakan. Materi kajian selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Pandi. Adapun beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang telah kami analisis. Yang pertama itu ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimana pendidikan yang dirancang dalam undang-undang ini adalah pendidikan yang memiliki anutan aliran modern, yang dimana aliran modern di sini mengutamakan aktifnya peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri. Yang kedua itu adalah pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimana pada sekolah dasar dan sekolah menengah terdapat komite sekolah yang diwakilkan oleh orang tua maupun wali murid yang menunjukkan bahwa orang tua murid memiliki peran yang penting pada sistem pendidikan nasional. Yang ketiga itu ada pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimana selain komite meliputi orang tua dan wali menjadi pengawas sistem pendidikan nasional, pemerintah pun melalui Dinas Pendidikan membentuk pengawas sekolah yang mana pengawas ini bertugas untuk mengarahkan, membimbing, serta mengawasi dan juga mengevaluasi sistem pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, yang keempat itu adalah pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimana pemerintah telah membatasi diri untuk hanya membiayai pendidikan bagi anak pada usia 7 hingga 15 tahun saja. Hal ini tentu akan dapat merugikan generasi bangsa yang sejatinya akan terus berkembang, tidak cukup hanya dengan pendidikan dasar saja yang diwajibkan dibiayai oleh pemerintah dan berlaku terhadap undang-undang ini, tetapi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta 10 pendidikan yang batas usianya tidak dapat ditentukan juga dapat didukung oleh pemerintah sebagaimana mestinya. Nah,
Untuk yang kelima itu adalah pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang dijelaskan bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak sesuai dengan pasal 31 ayat 2 pada Undang-Undang Dasar 1945 di mana pemerintah membiayai penuh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Hal ini juga bertentangan dengan paradigma negara kesejahteraan yang mana menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya. Nah, yang keenam adalah pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang dimana merupakan pembahasan yang khusus pada pendanaan pendidikan, di mana pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat negara. Jadi, kesimpulannya, sistem pendidikan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan merupakan keseluruhan sistem yang terpadu dari satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, dalam sistem pendidikan nasional juga mencangkup visi, misi, dan fungsi, strategi pembangunan, pengesahan, serta landasan hukum. Dalam kajian kelengkapan dasar hukum implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dibahas apa saja hal-hal terkait sistem pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan, kurikulum, hubungan sekolah dan masyarakat, serta dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang telah kami analisis terdapat pasal yang selaras dan yang bertentangan dengan hakikat negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan, serta ketentuan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.